Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-malikil haqqi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita kembali bersama di kuliah FHI Forward Institute. Semoga niat dan usaha kita dalam thalabul ilmi ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas tentang asma atau nama Allah Al-Aziz. Terjemahannya Maha Mulia atau Maha Agung. Gitu. Tapi kita jangan fokus ke terjemahan, kita fokus ke makna yang lebih komplit dari kata Al-Aziz. Nama Al-Aziz ini disebutkan di banyak ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di surat Hud ayat 66. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sesungguhnya Rabbmu itu maha kuat, maha mulia. Wa qala ta'ala wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Rabbmu itu ia maha mulia dan maha rahim, maha penyayang. Itu Asy-Syu'ara ayat 9. Demikian juga di surat Saba ayat 27. Bal huwallahul azizul hakim. Tapi ia Allah maha agung, maha bijaksana. Surat Yasin ayat 38. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Bumi itu berjalan di tempatnya, matahari berputar di tempatnya, demikian itu keputusan Allah yang maha agung, yang maha mengetahui. Demikian surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ia menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian mana yang paling baik amalnya. Ia maha mulia, maha pengampun. Secara bahasa, ya tadi ya di beberapa ayat sudah disebutkan ya, jadi memang Al-Aziz ini menjadi sifat yang cukup sering dipakai, disebutkan di Al-Quran. Secara bahasa Al-Aziz maknanya Al-Qawiyyu Asy-Syadid Al-Ghalib Alladzi la yughlab. Yang kuat, yang perkasa, yang menang. Loh, jadi maknanya memang luas cakupannya Al-Aziz itu. Bukan satu gitu, maha perkasa. Mungkin ya kadang kalau kayak gini mungkin disebut maha perkasa. Tapi kalau Al-Muhaimin apa dong? Maha mengendalikan. Ya makanya lebih fokus ke makna aslinya aja. Al-Aziz fil lugha huwal qawiyyus syadid al-ghalib. Ia maha kuat, maha perkasa, maha menang. Alladzi la yughlab, yang tidak mungkin dikalahkan. Kalau Zajjaj yakni ahli bahasa ya. Al-Aziz maknahu al-mumtani' fala yaghlibuhu syai'. Yakni yang sangat kokoh, penuh, maha, yang memiliki apa itu?
yang penahan yang kuat, sehingga tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Sebagian ulama mengatakan, sebagaimana juga disebutkan di atas, Al-Aziz makna Al-Qawiyul Ghalib kullu syai'. Yang maha kuat, yang maha menang pada segala sesuatu. Itu namanya Al-Aziz. Maha pemenang, betul. Tidak pernah kalah sedikit pun. Waqala Ibnu Athir, ini seorang ulama ahli bahasa. Al-Aziz bahwa al-ghalibul qawiyul ladzi la yughlab. Mirip ya di atas. Yang maha menang, yang maha kuat, yang tidak pernah dikalahkan. Sementara akar bahasa ya, Al-Aziz itu secara bahasa dari kata izzah atau al-izzah menggunakan al. Dan makna al-izzah fil asal al-quwa wasyiddah wal ghalab. Kuat, kokoh, menang. Itu namanya izzah. Hanya punya izzah itu yakni punya kekuatan, kekokohan, kemenangan. Azza ya'izzu bil kasr idza sara azizan, yakni ketika dia menang. Wa azza ya'azzu bil fath idza ishtadda. Kalau azza ya'azzu maknanya kalau dia kokoh. Imam Al-Zubaydi mengatakan Al-Aziz itu ma'khudun minal iz, dari kata al-iz, bahwa asyiddatu wal qahr, keperkasaan dan al-qahr, yakni kemampuan memaksa, kemampuan menjalankan. Wasumya bihil malik li ghalabati ala ahli mamlakati. Dan raja bisa disebut demikian, kan ada juga Imra'atul Aziz. Al-Aziz maknanya raja. Raja disebut Al-Aziz ya di surat Yusuf. Gitu. Imra'atul Aziz itu karena raja itu mengalahkan, mendominasi atas semua orang yang di bawah kekuasaannya. Nah, kalau sifat Allah SWT Aziz, artinya mengandung 3 izzah. Al-Aziz yakni yang punya izzah, yang izzatul imtina, apa itu? Izzatul imtina yang kemuliaan karena kekokohan. Kedua, izzatul qahri wal ghalabah, yakni kemenangan, yakni kemuliaan karena kemenangan. Ada kekokohan, kemenangan, dan izzatul quwwah karena kekuatan. Jadi Allah yang Maha Aziz yakni Ia yang Maha Kuat, yang Maha Kokoh, yang Maha Menang, yang akan bisa menjalankan al-qahr, bahkan nanti akan ada sifat al-qahar juga, yang bisa memaksakan kehendak. Dia akan menjalankan kehendak. Makanya ada hadis qudsi yang juga sudah saya singgung ya. Ana uridu wa anta turid. In radita ma urid kafaitu kama turid. Wa illa at'abtuka bima turid. Saya berkehendak, kata Allah, dan kalian juga berkehendak. Kalau kau ridho atas kehendakku, aku akan cukupi kehendak. Dan kalau tidak, aku akan lelahkan engkau, kalian,
dengan apa yang kalian kehendaki. Jadi lelah doang, nggak ada pedang. Dan kemuliaan karena kekokohan, kemuliaan karena kemenangan, kemuliaan karena kekuatan, itu terjadi dengan sangat sempurna. Itu maknanya Al-Aziz. Jadi ia yang maha kuat, yang ia mulia, yang ia maha mulia karena ada kekuatan, kekokohan, dan kemenangan. Dan kekokohannya, kekuatannya, kemuliaannya itu sempurna sekali. Syekh Muhammad Khalil memberikan penjelasan sedikit lebih. Muhammad Khalil Harras ya rahimahullah taala fi syarhihi, wa ammal azizu fa huwa al mawsufu bil izzati wa qad dzakara al muallif laha thalath ma'ani. Sungguhnya al aziz itu adalah yang memiliki sifat izzah, dan itu mengandung 3 makna. Yang pertama al-izzah bimana al-imtina, yakni kekokohan. Izzah maknanya kekokohan. Alaman yaraumuhu min a'daihi, atas siapa aja yang mau menyerangnya, musuh yang mau menyerangnya. Fala yasilaihi kaiduhum yahaduhum minhum darrahu wa adah, kama hadits qudsi. Jadi ia punya kekokohan sehingga musuhnya tidak bisa menembusnya. Maka semua makarnya tidak bisa sampai padanya. Dan karena saking kokohnya, maka tidak ada satupun dari yang tidak suka musuhnya itu bisa memberikan mudarat padanya. Dan bisa menyakitinya. Tidak bisa itu. Seperti hadis Nabi, hadis Qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni, rawahu Muslim. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa sampai untuk memberikan mudarat kepadaku sampai bisa memudarati aku. Tidak akan bisa sampai mudarat itu kepada Allah. Tidak akan bisa menyampai. Kalian tidak akan bisa sampai memudarati aku sehingga akhirnya engkau bisa mudarati aku. Demikian juga tidak akan sampai manfaat itu kepada aku sehingga engkau bisa memberikan manfaat pada aku. Tidak akan sampai. Allah tidak ketembus. Jadi maha kokoh. Gitu. Yang kedua, seperti juga disebutkan di atas, al-izzah min aqar wal ghalabah, yakni maknanya kemenangan dan keperkasaan kalau ditambah. Allah Ta'ala maha perkasa atas hambanya, ia menang atas mereka. Dan mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Allah Ta'ala. Dan juga tidak akan pernah bisa memaksa Allah Ta'ala. Allah bisa paksa hambanya, tapi hambanya tidak akan pernah bisa maksa Allah. Allah menang atas hambanya, dan hambanya tidak akan pernah bisa mengalahkan Tuhan. Tidak akan. Karena Allah Maha Al-Aziz. Dan yang makna kedua ini yang paling sering digunakan. Yang terakhir, maknanya adalah kekuatan dan kesolidan. Min azza ya azzu, makanya ada kata ardun azaz, yakni karena tanah itu kuat dan solid. Nah, 3 makna tadi itu dalam dalam kesempurnaannya itu tersemat di arti kata Al-Aziz. Asy-Syaikh Sa'di, jadi memang luar biasa ini ya bahasannya. Asy-Syaikh Sa'di, salah satu ulama Saudi yang sangat populer, punya tafsir Al-Muyassar atau tafsir As-Sa'di, yang mengatakan
Al-Aziz alladzi lahul izzah kulluha. Izzatul quwa wa izzatul ghalaba wa izzatul imtina. Ya, sama yang artinya. Kemuliaan karena kekuatan, kemuliaan karena kemenangan, kemuliaan karena kekokohan. Fahum tani'un ayyana luhu ahadun minal makhluqat wa qawlu jami'il mawjudat wa dan lahul khaliqa wa khadat li azamati. Maka tidak satu pun dari hambanya yang bisa menyentuh atau memberikan mudarat pada Allah. Sedangkan Allah memaksa semua hambanya. Dan semua makhluk tunduk pada karena keagungan. Semua makna itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya secara dari sudut yang lain juga dikuatkan salah satunya oleh asma Allah yang lain Al-Qawiyul Matin. Ya Maha Kuat, Ya Maha Kuat. Demikian ya penjelasan makna Al-Aziz ya secara panjang lebar. Cukup menarik ya. Demikian pernyataan Syekh Sa'di tadi itu juga akhirnya mengupas izzah yang bersifat kekuatan, keperkasaan, kemenangan, tapi intinya sama dengan yang di atas. Inilah cakupan dari makna Al-Aziz yang kita terjemahkan menjadi Maha Mulia atau Maha Perkasa. Tapi ternyata maknanya itu lebih daripada itu, dia lengkap sekali. Nah, poin kedua, terus apa hikmah dan makna yang kita tangkap dari Al-Aziz? Nah, sebelum kita bahas, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk pemaparan awal dari sifat Allah Al-Aziz. Ternyata memang sangat luas sekali ya, dari makna berkuasa, kemudian mulia dan sebagainya. Bahkan di sini kita diminta untuk meneladaninya dengan cara memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah dari sifat Al-Aziz ini. Bagi peserta kuliah yang ingin bertanya, bisa menayangkan atau menyampaikan pertanyaannya melalui chatroom atau juga fitur raise hand. Saya cek dulu di chatroom, sepertinya belum masuk, dan saya lihat sudah ada yang raise hand. Ini pertama Ibu Yuli, kemudian Ibu Mariam Jasmine. Disilakan kepada Ibu Yuli terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya, baru setelah itu Ibu Mariam Jasmine. Tafadholi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau Asmaul Husna itu buat kita yang nggak ngerti bahasa Arab, Ustadz ya, itu mengartikan persifat itu sulit ya, dalam arti begini Ustadz. Seperti barusan Ustadz jelaskan, Al-Aziz itu maknanya banyak sekali gitu Ustadz. Bahkan kadang-kadang antar satu sifat dengan yang lain saling masuk gitu Ustadz ya. Betul. Ya, terus bagaimana? Kan kita juga pengen ngafalin gitu sambil memanai gitu. Jadi paling enak atau paling apa ya, praktis gitu Ustadz ya. Gimana caranya Ustadz? Kita sambil mengucap terus memaknainya yang mana gitu, karena ya boro-boro sampai memaknai ya Ustadz ya, ngafal aja mungkin agak sulit ya, tapi saya pengen belajar dari situ. Itu gimana ya triknya? Barangkali Ustadz bisa ngasih panduan buat kami Ustadz. Terima kasih. Ya memang agama ini, termasuk studi agama itu kan bisa sesimpel-simpelnya seperti Badui yang nanya tentang Islam ini, bisa seluas-luasnya seperti Ibnu Abbas atau Ibnu Umar memahami agama ini. Jadi kalau untuk Asmaul Husna, case-nya ini yang paling gampang supaya kita nggak bingung itu dipakai terjemahan. Itu insya Allah sudah mewakili, meskipun tidak terlalu full tepat, tapi terjemahan itu sudah cukup mewakili yang paling dominan dari arti. Gitu. Biasanya dari makna itu misalnya kayak Al-Muhaimin sudah kita bahas kan 3 maknanya itu. Sampai ke Al-Muhaimin itu ada 3 proses sebelumnya.
akhirnya diterjemahkan menjadi maha mengendalikan. Misalnya kayak gitu. Terus kalau yang Al-Aziz itu kan kalau saya terjemahnya maha mulia ya, atau maha perkasa. Kalau Al-Aziz itu. Kalau nggak salah itu maha mulia. Kalau Al-Azim itu maha agung. Nah, kalau maha perkasa itu Al-Qahar kalau nggak salah gitu. Nah, jadi terjemahan itu sebenarnya udah cukup lumayan baik untuk membuat kita agak bisa memahami sekilas ya. Nah, selebihnya memang harus dipelajari selebihnya per setiap Asmaul Husna. Kita emang nggak bisa cara lebih simpel lagi karena kan memang per asma itu punya cakupan makna. Nah, sebagiannya memang masuk di nama yang lain, tapi memang saling ini kan, tapi kan ada yang paling dominan dari arti. Wallahu a'lam. Mungkin demikian. Baik Ustadz, syukran jazakallah. Iya, kok iya. Demikian jawaban dari Ustadz untuk pertanyaan Ibu Yuli. Selanjutnya disilakan kepada Ibu Mariam Jasmine untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Asma Allah Al-Aziz ini kan banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian dia itu tersebar di berbagai surat dalam Al-Quran. Nah, apakah makna Al-Aziz ini adalah zat yang mencangkup seluruh makna-makna kekuasaan, Ustadz? Itu yang pertama. Jadi kan kalau kekuasaan itu kan kalau yang kita bicara soal kekuasaan kan itu kekuasaan Allah itu kan sangat luas maknanya. Ada kekuatan, keperkasaan, kemenangan, dan ketidakbutuhan terhadap makhluknya. Nah, apakah seperti itu? Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustadz, kalau kita sebagai umat Muslim ini cara meneladani sifat Al-Aziz ini, meneladani sifat Al-Aziz ini seperti apa, Ustadz? Apakah kita harus menjadi lebih kuat dan berani menghadapi ketidakadilan misalnya, atau kejahatan, atau kemunafikan? Kemudian apabila kita itu diberi mandat sebagai penguasa, apakah kita perlu meneladani sifat Al-Aziz ini karena dia bermakna kekuasaan? Itu aja, Ustadz. Iya, Masya Allah. Iya, jadi kalau dalam praktek nanti akan kita bahas tuh salah satu makna sekaligus konsekuensi dari Asmaul Husna yang kita pelajari. Tapi tentu bertahap dari yang paling dasar sampai nanti kaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan. Nanti akan kita bahas tuh, insya Allah. Jadi memang khusus Asmaul Husna itu memang satu sisi kita akhirnya bisa sangat mengagungkan Allah karena demikian maha sempurnanya nama dan sifat Allah. Tapi sekaligus kita belajar bagaimana kita ini bisa mempraktekkan hidup yang lebih baik karena dituntun oleh Asmaul Husna. Gitu. Nanti insya Allah, wallahu a'lam. Nah. Ya, demikian Bu Mariam, jawaban dari Ustadz. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan kembali? Terima kasih Bu, tadi kan nanti ada pembahasannya. Iya. Alhamdulillah, baik. Berarti kita lanjutkan kembali materinya Ustadz, atau mungkin saya cek dulu siapa yang raise hand kembali. Sebentar, di chatroom belum ada pertanyaan, baru 2 tadi penanya dari Bu Yuli dan Ibu Mariam, mungkin bisa kita lanjutkan kembali materinya. Ya. Ada tambahan pembahasan dari makna ini. Ibnu Kaisan misalnya mengatakan Al-Aziz maknahu alladzi la yu'jizu syai', yakni yang tidak dikalahkan oleh sesuatu. Nah, dasarnya dia mengutip dalil wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh. Dan tidaklah Allah ada yang mengalah atau di bumi. Fatir 44. Nah, secara umum kisah ini menambahi ya,
kalau Ibnu Kaisan masih fokus kepada la yu'jizu syai', nggak ada yang bisa ngalahkan. Tapi Imam Kisai ini memberikan tambahan makna bahwa Al-Aziz itu tidak hanya yang maha menang, tapi adalah Al-Aziz alladzi la mithla lahu. Ia maha agung, makanya nggak ada satupun yang bisa menyamai. Nah, oleh karena itu, sekaligus juga dari pernyataan Imam Baihaqi yang menjelaskan tentang makna Al-Aziz, maka Al-Aziz itu ada satu dimensi lain. Tadi kan 3 ya. Nah, menurut Imam tadi Kisai ditambah dengan Ibnu Kaisan dan Imam Baihaqi, ketemu ada tambahan satu sisi. Ia yang maha perkasa sehingga tidak ada satupun yang bisa menembusnya, yang maha menang sehingga bisa dikalahkan, yang maha kuat, yang terakhir ia yang maha agung sehingga tidak bisa ditandingi dan tidak bisa dicontoh, tidak bisa diserupai. Bahkan ciptaannya luar biasa, ciptaannya nggak bisa diserupai, saking agungnya dan seterusnya. Jadi ini menarik, ada tambahan dimensi makna Al-Aziz, ia maha agung karena memang nggak ada bisa menyerupai Allah. Nah, itu dasarnya laisa kamitslihi syai', tidak satu pun yang menyerupai Allah SWT. Oke ya. Nah, salah satu dampak ya iman kepada asma Allah Al-Aziz, yang pertama dengan mengimani bahwa Allah itu Maha Aziz, akan memberikan penguatan, keberanian, dan kepercayaan semakin kokoh karena Allah itu maha menang, maha perkasa, nggak terkalahkan. Jadi mukmin akhirnya lebih berani karena Rabb-nya itu maha agung, maha perkasa, maha menang. Bisa dipahami ya? Nah, disinilah sifat ini menjadi sangat penting, apalagi belajarnya langsung dari Asmaul Husna. Sehingga ada ungkapan yang menarik, orang pintar itu kalau takut berhadapan dengan orang bodoh, tapi berani menangkan orang bodoh. Kenapa? Karena yang menentukan menang itu bukan pintar atau tapi berani atau takut. Nah, kira-kira gitu. Berani dulu itu, baru pinter. Kalau berani, pinter tapi takut, nggak apa-apa. Ini makna yang baik sekali. Di tengah kita menghadapi situasi yang sudah Bapak Ibu semua ketahui, perlu banyak keberanian dan penguatan agar kita bisa menjalankan kebenaran. Itu yang pertama. Nah, makna yang kedua, karena ia Maha Aziz, ya Maha Agung, Maha Perkasa, maka kita perlu menyadari betapa kita itu berhadapan dengan yang Maha Agung, yang kokoh. Jadi harus apa? Rendah. Harus rendah hati. Terus menghibah kepada yang Maha Agung. Menghibah. Kenapa? Ia Maha Pemenang. Memaksamu bisa. Makanya tadi salah satu dimensi maknanya Al-Qahr. Jadi istilahnya jadi hamba yang baik aja sudah. Kenapa? Kau berhadapan dengan Rabb yang Maha Menang. Kau mau jangan banyak gaya. Wong hamba kok banyak gaya. Allah bisa paksa kamu. Allah bisa paksa kamu. Tadi Al-Ghalib Al-Qahar. Ya, Allah bisa jalankan kehendaknya. Allah paksakan kehendaknya. Oleh karena itu, kita jadi hamba yang baik aja. Wong hamba Allah
maha, tidak punya kekuatan apa-apa kok mau ngapain. Iya, ini kesadaran menjadi hamba Allah ini menjadi penting. Agar kita selalu bisa taat, dan seterusnya. Itu pelajaran nomor 2. Ya, pelajaran nomor 3. Ternyata Allah Ta'ala juga dorong kita punya izzah. Dia Maha Aziz dan mendorong tentu atas perintah Allah. Mendorong punya izzah. Terutama izzah fil Islam, punya izzah dalam beragama. Ini yang menjadi PR kita semua. Enggak punya izzah dalam beragama. Enggak punya izzah dalam kebenaran. Jadi orang benar kok melayat. Kokoh, punya izzah, punya kemuliaan, punya kekokohan, punya keberanian, punya apa tadi ya. Sehingga emang begitu dia berislam itu kokoh, punya izzah, bukan layat, takut, mindik-mindik, nggak ada. Kita Allah sudah izinkan kita muslim dan harus punya izzah. Itu makanya kita disuruh amar ma'ruf nahi munkar dan dakwah itu hanya terjadi kalau kita punya izzah. Kalau kita nggak punya izzah nggak jalan. Bagaimana mau dakwahi orang? Mau masuk aja penakut. Nah, harus punya izzah. Makanya izzah itu apa? Kekuatan, kekokohan. Emang nggak bisa diselengkat orang ini. Sehingga akhirnya banyak kebaikan yang bisa jalan. Ya, ini punya izzah. Nah, izzah itu diterjemahkan menjadi kemuliaan. Padahal ya lebih daripada itu, ya, punya kekuatan dan lain sebagainya. Sebagai orang muslim ya, makanya azizun alaihi ma'anittu, yang memberat muka berat itu Rasul merasa keberatan, merasakan hal yang sama. Ini pelajaran nomor 3. Nah, pelajaran nomor 4 dari Asmaul Husna Aziz, hendaklah kita seorang muslim itu di samping dalam konteks punya izzah dan arti kekokohan, kemuliaan dalam arti kita harus memiliki juga apa yang disebut di dalam doa kita namanya warfa. Angkatlah derajat kami. Yakni mulia. Menjadi muslim itu harus mulia. Di samping punya izzah, kokoh. Punya pride. Ya. Tapi kita menjadi muslim itu yang mulia. Dan kemuliaan seorang hamba itu dengan beberapa hal. Yang pertama, menjadi hamba yang kokoh imannya. Lah, apa hubungannya iman kokoh dengan kemuliaan? Kalau imannya kokoh, jadi berani. Begitu berani, mulia. Tapi kalau imannya lemah, penakut hina. Nah, gitu ya. Maka diperlukan iman yang kokoh. Yang kedua, agar ada izzah dan kemuliaan. Makanya ada doa warfa' nih, angkatlah derajat. Karena orang itu yang penting mulia, meskipun nggak punya posisi. Karena yang membuat sedih itu hina. Bahkan kalau orang punya posisi tapi dihina, sedih itu. Setiap hari digunjingin, fotonya dibakar, namanya dihibah setiap saat, dicaci maki bahkan, fotonya diinjek-injek dibakar, ngapain? Jadi orang mulia lebih penting daripada ada posisi tapi dihinakan. Yang kedua setelah iman itu punya amal soleh yang benar. Karena kemaksiatan itu menghinakan. Kemaksiatan itu menghinakan. Karena begitu maksiat sama dengan melanggar. Nah, melanggar itu sebab kehinaan. Jadi maksiat itu sebab kehinaan.
Makanya kalau Allah berkehendak untuk menghinakan satu kaum, gampang sekali. Banyak maksiat, dihukum selesai. Nah ini amal soleh ini harus terus dikokohi. Yang nomor 3, kapasitas. Seorang mukmin harus punya kapasitas yang membuat dia bisa kokoh dalam kehidupan sehari. Bukan orang yang lemahnya ditindas, tapi kokoh sekali. Nah, ini yang perlu kemudian harus terus diupayakan. Setelah kapasitas, nomor 4, memberi manfaat pada sesama. Orang itu kalau memberi manfaat, dia akan memetik loyalitas. Disitulah kemuliaan. Sementara kalau orang pelit akan memetik keacuhan dari sesama. Nah, pelit bahkan bisa penghinaan. Nah, sehingga ketika orang tidak beri manfaat, peluang dia untuk tidak mulia menjadi besar. Tapi kalau orang memberi manfaat, beri manfaat, akan menjadi mulia. Dan mukmin itu harus mulia. Kenapa? Karena kita hamba dari Allah yang maha mulia. Makanya ada doa Rabbi firi warhamni wajburni warfa'ni, angkatlah derajat. Warjugni wahdini. Nah, jadi ada 4 atau makna. Yang pertama adalah kita bisa terus mengasah sifat keberanian karena Rabb kita adalah Maha Al-Aziz. Bahkan lebih daripada itu, kita harus di samping berani harus sadar diri. Kita ini hamba Allah yang Maha Aziz. Jadi menjadi hamba yang baik aja. Yang sangat memuliakan Rabb. Nomor 3 adalah kita punya izzah. Yaitu menjadi PR hubungan antara muslim dan non-muslim itu tetap harus baik, tapi harus ada izzah. Jangan sampai menjadi hina. Terakhir, hendaklah kita bisa menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Lebih karena kita memiliki sebab menjadi hamba yang mulia. Berkat doa kita warfa'ni, kita perlu mengupayakan. Tadi ada minimal 4 ya. Pertama keimanan dan amal saleh. Jangan sampai kita orang yang tidak mengerjakan amal saleh bahkan banyak melanggar. Melanggar itu kehinaan. Kemudian kapasitas dan jadilah pribadi yang selalu memberi. Maka insya Allah itu mulia. 6. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallah khair Ustadz. Saya cek dulu di chat room apakah ada pertanyaan yang masuk. Saya juga akan cek di layar Zoom siapa yang raise hand. Disilahkan kepada peserta kuliah yang ingin bertanya tentang materi Asmaul Husna Al-Aziz, bagaimana meneladani dan juga makna lainnya, disilahkan untuk mengajukan pertanyaan lewat chat room maupun fitur raise hand. Kalau tidak ada yang bertanya, saya boleh bertanya Ustadz. Oke. Tadi Ustadz di awal mengatakan kita tidak bisa memaksa Allah. Allah bisa memaksa kita. Apakah kita boleh merayu Allah dengan doa dan sebagainya? Jadi kalau memaksa Allah tidak bisa, apakah bisa dengan merayu, mungkin merajuk, ya tadi menghibah mungkin jatuhnya ya Ustadz. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Masya Allah. Nah, jadi lebih tepatnya bukan merayu Allah ya, karena Allah nggak bisa dirayu, tapi memohon-mohon kepada Allah. Karena itu istilah yang digunakan kepada Allah, yakni berdoa dan tadarru, menghibah. Kita memohon terus menghibah, bahkan inkisar ya, benar-benar mendekat. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan. Dan karena Allah Maha Rahman Maha Rahim, insya Allah kita dalam berdoa disunnahkan memang benar-benar menampakkan kebutuhannya pada Allah.
Jangan sampai berdoa tapi kayak orang lalai karena dia ya udah terserah Allah aja. Tidak begitu. Berdoa itu benar-benar harus benar-benar butuh, bukan pura-pura butuh, emang benar butuh kepada Allah, dan itu baik kalau kita sangat membutuhkan pertolongan. Allah alam. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawaban tadi. Bagi peserta kuliah yang ingin bertanya, masih dibuka sesi tanya jawab, baik melalui chatroom maupun fitur raise hand. Disilakan. Belum ada yang Belum bertanya. ada, kita lanjut ya, Mbak. Baik, tafadhol Ustadz. Nah, di antara makna tapi sekaligus penjelasan ya, anggap aja ini makna berisi bahwa pelajaran dari Al-Aziz itu bahwa yang membuat orang itu mulia atau tidak di dunia atau di akhirat itu hanya Allah. Karena Ia yang Al-Aziz. Ya. Makhluknya tidak bisa memaksa apapun kepada Allah. Nah, itu ditegaskan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha tudhillu man tasha. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah. Ya Allah, katakan, Allahumma ya malikal mulki, ya Allah, duhai Allah yang memiliki kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Kau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari yang Kau kehendaki, Engkau muliakan yang Kau kehendaki, Engkau hinakan yang Kau kehendaki, tanganmu ada kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir. Kau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi karena Ia yang Maha Aziz, jadi hanya Allah yang bisa memuliakan atau tidak memuliakan. Sebagaimana tadi itu izuman tasya wa tudillu man tasya. Oleh karena itu, di konteks ini, kemuliaan itu harus diminta dari Allah. Jangan dari orang. Nah, gitu. Karena Ia yang akan memuliakan dan sebaliknya. Tegaskan oleh Allah surat Fatir ayat 10. Karena Ia Mahal Aziz, maka kalau minta izzah, ya jangan ke yang lain. Allah berfirman, "Man kana yuridul izzah, falillahil izzatu jami'ah." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, kekuatan, kekokohan, maka Allah yang punya semuanya. Makna dari man kana yuridul izzah, falillahil izzatu jami'ah, maknanya adalah siapa yang ingin mulia di dunia dan di akhirat, maka hendaklah taat kepada Allah, karena dengan demikian insya Allah maksudnya baru berhasil, karena Ia malikal mulki wal akhirah. Oke ya. Sementara yang mencari izzah dari selain Allah ditegaskan Allah tidak menyetujui proses itu di surat An-Nisa 139. Alladzina takhidul kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzah fa in izzata lillahi jami'. Mereka yang jadikan orang kafir sebagai wali selain orang mukmin. Apakah mereka mencari izzah di sisi mereka, kemenangan, kekuatan dari sisi mereka? Padahal fa innal izzata lillahi jami'. Maksudnya izzah itu milik Allah semua. Ya, ini Masya Allah. Artinya kesadaran kita untuk hanya kepada dalam konteks ini. Para ulama mengatakan ma'idhamit ta'a lillahi ta'ala tazdadul izzah. Bersama dengan besaran ketaatan kepada Allah, maka tambah kemuliaannya. Nah, ini karena berasal dari mangkana yuridul izzah fa innal izzata lillahi jami'ah. Dari situ terjemahnya, barang siapa yang semakin besar taatnya kepada Allah, maka semakin tinggi kemuliaannya.
Fa'azzan nasihumul anbiya tsumma alladziina yaluna tsumma alladzi al-muttabi'ina lahu. Yang paling mulia itu Rasulullah, para nabi. Kemudian orang-orang mukmin yang mengikuti para nabi dan seterusnya. Fakhruddin Ar-Razi mengatakan dalam konteks ini. Ini menarik sekali pernyataan beliau. Karena kan akhirnya kita harus punya izzah. Tapi ternyata Imam Fakhruddin itu mengatakan, Fakhruddin Ar-Razi ya, Imam Ar-Razi. Wa izzatu kulli ahadin biqadri uluwi rutbati fid din. Kemuliaan setiap orang itu sesuai dengan kadar posisinya dalam agama. Artinya apa? Kadar ketaatannya dalam beragama. Nah, itulah kemuliaan. Fa innahu kullama kanat hadhihi sifatu fihi akmal kana ujtanu bihi aqal. Maka barang siapa yang sifat ini itu lebih sempurna, maka menemukan yang bisa menandingi semakin kecil. Maka akhirnya dia yang sangat taat tadi lebih sangat mulia, ya, lebih mulia dan lebih sempurna posisi. Allah berfirman menegaskan itu, walillahil izzatu wali rasuli wal mu'minin. Izzah itu untuk Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Oke, ada pertanyaan atau lanjut? Ada beberapa catatan. Ada pertanyaan satu di chatroom Ustadz dan ada yang raise hand kembali. Dibacakan dulu atau Ustadz ingin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu? Fadhal, dibacakan Bu. Baik, ini pertanyaan datang dari Pati atau dari Manado nih. Mudah-mudahan masih di Manado. Dari Ustadz Sabran Buana Rahman, beliau bertanya, apakah dalam Al-Quran yang disebut dengan huruf syamsiah tidak disebut sebagai Asmaul Husna? Beliau menukil dari ayat surat Al-Baqarah ya, kalau tidak salah tadi saya baca. Apa? Kalimatnya kul fa'ilam, ini terlalu kecil tulisannya jadi saya, atau tetap disebut Asmaul Husna karena dari makna bisa berbeda. Ini surat Al-Baqarah ayat 209. Al-Baqarah 209 Ustadz. Fa'il zalaltum hal yang fa'in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Ya, azizun hakim. Di sini ada alif lam samsiah. Apakah itu juga termasuk disebut sebagai Asmaul Husna? Ada gitu. Yang ya, ada yang pakai samsiah, ada yang tidak. Mohon pencerahannya Ustaz. Jadi ada yang pakai al, ada yang nggak pakai al. Apakah tetap disebut Asmaul Husna karena dari makna bisa berbeda? Mohon penjelasan. Jadi gini, kalau yang pakai al itu asma, kalau yang tidak itu namanya sifat. Makanya asma was sifat. Kalau al-aziz itu nama. Kalau aziz itu sifat. Paham ya? Ia maha aziz, sifatnya aziz. Paham ya? Annallaha aziz. Makanya kalau fa'lamu annallaha aziz hakim itu berarti sifat. Kalau yang pakai nama kan wa huwal aziz, ya maha. Wa huwal aziz lah. Gitu. Apa banyak kan? Wa huwa gitu. Wallahu ghafurur rahim. Jadi asma dan sifat. Fadhal. Demikian penjelasan dari Ustadz. Untuk Ustadz Sabran mungkin bisa dipahami. Nah, meskipun asma dan sifat ini kan saling masuk kan ya, karena sifat itu dari namanya. Wow. Nah, masalah alama nggak al nanti itu nanti ada beberapa hal yang makanya kalau selain Allah tidak boleh menggunakan al. Gitu. Karena itu memang namanya Allah.
Kalau aziz kan digunakan azizun alaihi ma'anittum, karena juga sifat kan, meskipun tetap tidak sama antara Allah dengan yang wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawaban dari pertanyaan Ustadz Safwan tadi. Selanjutnya ada Ibu Mariam Jasmine yang raise hand kembali. Disilakan, ada yang ingin tanyakan kembali, Ibu. Terima kasih kembali, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau saya menyimak dari penjelasan Ustadz tadi, ini saya mengeluarkan pikiran saya aja ini Ustadz ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Jadi letaknya kita ini sebagai seseorang untuk mengetahui ukuran kemuliaan kita ini terletak pada ketakwaan ya Ustadz. Nah, itu yang jadi letaknya pada ketakwaan. Nah, mungkin kalau kita cara meneladanin sifat Al-Aziz ini, kita harus selalu menjaga kemuliaan diri gitu Ustaz. Dalam hal maksudnya kemuliaan diri itu kan karena berhubungan sama ketakwaan, jadi kita harus melakukan perbuatan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian kita itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, membuat diri kita sendiri hina. Kan karena maksudnya kesalahan itu datang pada diri kita sendiri, bukan dari cuman datang dari kebenaran yang datang dari Allah. Nah, terlebih lagi kalau kita itu pengen dilihat Allah, maksudnya kita itu pengen dipandang lah oleh Allah, gitu. Bukan, kita tidak mengharapkan pandangan dari manusia. Nah, kemudian kalau misalnya untuk mencapai ketakwaan tadi dengan kemuliaan itu, boleh nggak Ustadz kalau sifat Allah Al-Aziz ini kita jadiin zikir untuk kita biar diberi kewibawaan dan kemuliaan oleh Allah. Itu aja. Assalamualaikum. Itu benar tuh. Kemuliaan orang itu karena tadi sudah dinyatakan, saatnya menyatakan si imam siapa tadi, bahwa kemuliaan orang itu sesuai dengan kadar ketaatannya. Ya kan, inna idzama al-abd fid dunya ala qadri ta'atihi lillah. Kemuliaan seorang manusia di dunia dan di akhirat itu sesuai dengan kadar ketaatan. Nah, itu bagus tuh. Nah, begitu dia kurang ketaatannya, maka turun pula kadar kemuliaan. Sampai ketika dia maksiat, malah jadi hina. Karena setiap bentuk maksiat itu kehinaan. Baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Pertanyaan yang berikutnya, saya tangkap, bolehkah kita zikir Al-Aziz? Boleh, silakan. Ya Aziz, ya Aziz. Ya Al-Aziz, Wallahul Aziz. Boleh, namanya zikir Asmaul Husna. Nah, maksudnya supaya kita wibawa dan macam-macam. Nah, ini yang harus pakai dalil. Ini kelihatannya enggak. Tapi kalau kita zikir Al-Aziz, kemudian menggunakan Asma Al-Aziz, kita zikiri, kemudian dengan mengharap konsekuensinya pada level yang tadi, insya Allah dibolehkan. Tapi kan kalau kan kemuliaan yang dimaksudkan di sini kan bukan kita angker, terus kita enggak. Kemuliaan ini karena kita semakin taat dan apa yang terkait dengan hal itu, bukan kemuliaan di dalam kemusyrikan dan menumbuhkan rasa takut kepada orang lain, bukan itu Al-Aziz mana. Nah, kalau kita semakin wibawa, tergantung konteks wibawanya kayak apa. Apakah orang jadi takut sama kita, kalau itu di luar makna. Tapi zikirlah dibolehkan, dan insya Allah karena kau berzikir itu, maka kau akan menjalankan maknanya, dan insya Allah dengan menjalankan maknanya, Allah akan memberikan kemuliaan pada. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu Mariam. Mohon izin sebentar nggih. Ya, tafadhol Ustaz. Demikian Bu Mariam jawaban dari Ustaz. Lagi izin dulu Ibu. Oh iya, baik-baik. Kita tunggu jawaban dari Ustaz. Bagi peserta lain yang ingin bertanya, disilakan bisa melalui chat room maupun fitur raise hand, disilakan. Baik, sebentar, belum ada di chat room.
Ya, sambil menunggu Ustadz hadir kembali. Padahal Bu, ada lagi? Sudah. Ada tambahan lagi Ustadz untuk Ibu Maryam tadi pertanyaan atau sudah cukup? Gimana? Udah cukup jawabannya? Jadi begini loh Ustadz, kalau misalnya kalau ini kan Al-Aziz ini sama kayak seperti kekuasaan Allah gitu ya Ustadz. Kalau misalnya ada orang yang mau berniat jahat sama kita itu misalnya kan, apa Allah nanti bisa menghilangkan niat jahat dari orang itu dengan kekuasaan Al-Aziz ini? Kadang bisa nggak? Misalnya kita ingin, kita tahu nih ada orang pengen buat jahat, bukan kita suudzon, ada bukti-buktinya. Nah, gimana kita berdoa dengan Al-Aziz ini untuk supaya Allah itu, karena Allah kan mempunyai kekuasaan segala-galanya. Jadi kita memohon dengan Al-Aziz ini untuk supaya apa yang niat orang jahat itu bisa dihilangkan. Oh, nggak sampai. Oh, boleh. Dengan menggunakan Asmaul Husna kita mohon kepada Allah. Memang salah satu adab kalau kita berdoa, maka kita kalau menggunakan Asmaul Husna, maka yang digunakan adalah Asmaul Husna yang sesuai dengan maksudnya. Sebagaimana juga Quran. Maka Asmaul Husna yang sesuai dengan konteks di atasnya. Boleh, betul. Boleh. Nah. Lanjut, Bu. Ya Ustadz, saya cek di chatroom belum ada yang bertanya. Saya coba cek yang feature raise hand. Disilakan kepada peserta kuliah yang ingin bertanya kepada Ustadz, bisa menggunakan feature raise hand maupun chatroom. Di chatroom belum ada lagi Ustadz yang bertanya. Nah. Di feature raise hand juga belum ada yang raise hand. Lanjut. Tafadol. Ya, tadi Tafadol. Saya sebutkan salah satu sebab orang memiliki izzah. Itu kan yang pertama kapasitas iman ya, semakin baik sehingga muncul keberanian. Amal saleh atau ketaatan, karena kemuliaan itu sesuai dengan kadar ketaatan, betul ya. Begitu kemaksiatannya mendominasi ya dia akan semakin terhina dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah kapasitas ya. Ketidakberdayaan, tidak punya kapasitas apa-apa, ya memang menyebabkan bisa kehilangan kemuliaannya. Terus suka memberi manfaat. Nah, ada tambahan dari para ulama, sebab izzah itu. Nomor 5 adalah at-tawadu, rendah hati. Justru makanya tadi kan salah satu makna yang kita ambil dari Al-Aziz, yakni kita menjadi hamba yang tahu diri. Karena kita berhadapan dengan Allah yang maha mulia. Jadi harus merendah kepada Allah SWT. Karena kau berhadapan dengan yang maha mulia. Jangan kebalik kepada Allah malah nyombong. Nah, hadis Nabi sangat menegaskan tawadu itu menyebabkan kemuliaan. Hadis Nabi, wa ma tawadu ahadun lillahi illa rafa'ahu. Tidaklah orang tawadu karena Allah kecuali Allah akan angkat. Nah, rendah hati itu kembali ke materi ya, bab tawadu ya. Rendah hati, jadi merasa dirinya tidak lebih baik daripada yang lain, merasa dirinya tidak lebih unggul daripada yang lain, padahal penuh keunggulan. Ah, gitu. Merasanya aja. Padahal penuh keunggulan, penuh. Nah, orang dia rendah hati, maka Allah angkat. Demikian juga nomor 6, sebab izzah adalah iffah. Menjaga kehormatannya, tidak minta. Hadis Nabi, wa ma zaatallahu qaifasi al-afu, memaafkan, suka memaafkan. Memaafkan orang. Hadis Nabi riwayat Imam dari Abu Hurairah ya. Mana qasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza wa ma tawadu ahadun illa lillahi illa rafa. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Dan tidaklah seorang
Dan Allah tidaklah menambah seseorang karena ia memaafkan kecuali kemuliaan. Maksudnya Allah akan nambah kemuliaan bagi orang karena memaafkan. Di sini kan tidaklah Allah menambah sesuatu karena memaafkan kecuali tidak menambah kecuali izzah. Jadi ya Allah menambahi izzah, kemuliaan kepada hamba yang suka memaafkan. Terus hadisnya tapi sebagaimana sudah disebutkan di atas, "Wa tawadu ahadun ila rafa." Tidaklah orang tawaduk kecuali Allah akan angkat derajat. Jadi termasuk asbab al-izzah itu adalah al-afu, suka memaafkan. Karena begitu memaafkan, apalagi dia benar, Masya Allah, itu mulia sekali. Yang salah bisa DP itu. Nah. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Tadi kita sudah bahas poin pertama tentang arti dan cakupan makna luas sekali ya. Yang kedua, pelajaran penting dari Asmaul Husna, yakni pelajaran penting dari Al-Aziz. Yang ketiga, kita poin ada beberapa catatan kecil dari studi Al-Aziz ini yang melengkapi pemahaman kita tentang Al-Aziz. Yang pertama, Allah menyebut kitabnya sebagai Aziz. Seperti surat Fussilat ayat 41-42. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum fa innahu lakitabun aziz. Ini kitab yang mulia. Oke ya. Nah, dalam hal ini Imam Qatadah mengatakan kok disebut kitab yang mulia? Karena Allah yang memuliakan kitab ini. Qala Qatadah azahullahu li'annahu kalam. Allah muliakan ini karena itu kalamnya, firman Allah. Wa khifduhu minal batil, dan Allah jaga dari kebatilan. Maka firman Allah itu mulia dan bijak. Tidak akan sampai ada kebatilan dan celah. Ibnu Jarir mengatakan la stati udu batilan bikaidi taghirahu bikaidihi wa abtul syai'in min ma'ani amma huwa bih. Kitab Quran disebut aziz karena para pelaku kebatilan tidak akan mampu untuk mengganti atau merubah Al-Quran. Apalagi saya termasuk merubah maknanya juga nggak mampu. Karena Quran datang dari yang Maha Al-Aziz. Nggak bisa diintervensi kan. Tadi ada imtina, Maha Perkasa. Nggak bisa. Nah Quran itu nggak bisa ditembus tuh. Quran. Karena ia datang dari Al-Aziz. Makanya Quran juga disebut dengan Aziz tanpa itu sifat aja. Wa innahu lakitabun aziz. Itu kitab yang mulia. Demikian aziz juga disematkan oleh Allah kepada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Itu loh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Ya mulia, ya berat gitu. Atas apa yang membuatmu berat. Yaitu aziz itu juga menjadi sifatnya Rasulullah SAW, dan Allah memberikan sifat, dan itu bukan berarti Allah sama disamai. Allah tetap tidak sama dengan hambanya. Catatan ketiga, bahwa Al-Aziz itu sering digandingkan dengan sifat-sifat lain. Ya, ada Azizun Hakim, terus juga tadi min Ghafur. Ya, banyak sekali ya. Oke. Nah, itu sangat terkait dengan konteksnya. Nah, kalau misalnya digandingkan dengan Rahim, ya artinya ia maha agung, ia maha mulia, tapi bukan berarti menyakiti hambanya. Karena ia maha penyayang. Tergantung konteksnya kan. Kemuliaan, keperkasaan, kekokohan itu kan kalau ini ya di dunia ya kan
itu berarti menjadi sadis, semaunya. Enggak. Ia maha bijaksana, ia maha penyayang, ia maha pengampun, dan lain sebagainya. Oke, sampai poin ini, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, untuk melengkapi kajian Asmaul Husna ini, salah satu referensi ya, di samping yang sudah kami sebutkan itu, Kitabun Najm al-Asma fi Syarhi Asma'illahil Husna. Tulisan Dr. Muhammad bin Hamud An-Najdi, An-Nahjul Asma fi Syarhi Asma'illahil Husna. An-Nahjul Asma fi Syarhi Asma'illahil Husna. Tulisan Dr. Muhammad ibn Hamad Al-Hamud. Muhammad ibn Hamad Al-Hamud. Ya, ini termasuk marga besar Al-Hamud itu. Termasuk kabilah besar. Saya pernah diajar fikih hadis oleh Syekh Hamud. Marganya Hamud. Ini kelihatan dari Riyadh kalau ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Baik, jazakallah khair Ustadz. Tadi ada informasi juga untuk tambahan koleksi buku ya, mungkin karangan Hamud. Mungkin nanti bisa didapat di mana nih Ustadz? Barangkali FHI menyediakan atau Nah itu ada. ntar gimana itu? Karena aku belum lihat artisnya apa enggak. Kalau enggak harus nanti. Coba dicariin email e-booknya ya. Kali ada. Oh iya, IBF Kali-kali PDF yang masih bisa. free ya. Nanti coba dicarikan, dibantu oleh Pak Adi Betul. mungkin. Baik, demikian peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi peserta yang ingin bertanya, disilakan baik melalui chatroom maupun raise hand. Dibuka sesi pertanyaan berikutnya. Sepertinya belum ada yang bertanya Ustadz. Saya Belum ada, khawatir jangan-jangan yang berdua. Kalau nggak ada iya. saya mau tanya. Oh, Ibu Yasmin tadi ya? Ya. Silakan Ibu. Tafadhol. Alhamdulillah malamnya bahasnya Al-Aziz. Jujur saya dari dulu memang belajar Asmaul Husna ini senang Ustadz. Tapi yang pembahasan lebih dalam ini baru ya di formula hati. Dan salah satu sifat Allah itu boleh kan kita kagumin yang satunya. Bukan saya tidak mengagumi sifat yang lain, tapi saya lebih cenderung ke Al-Aziz karena saya tahu perkasa. Saya memaknai kalau perkasa itu semua mencangkup hal keberanian, kekuasaan, kekuatan. Jadi saya menyukai. Sampai pernah saya punya hajat kalau anak saya laki-laki mau saya kasih nama Aziz. Abdul Aziz. Iya, Abdul Aziz gitu. Pokoknya ada Aziznya lah atau King Abdul Aziz. Nah, kemudian Ustaz, saya buka Quran surat Sad. Nah, surat berapa? Sad. Surat? Sad ayat 66. As-Saff. Sot mungkin yang dimaksud sot. Ya, ayat sot. Sot. Ayat 66. Di situ terjemahannya Tuhan surat, langit. Sebentar, ayat Saff itu surat ke berapa, Bu? 66. Surat ke-66. Iya. 66. Ayatnya. Ayat 66. Oh, ayat 66 Ustadz. Suratnya? Surat Sot. Surat Saya juga lupa surat itu surat keberapa, Masya Allah. Ada Saff, ada Saff ya? Saff 61. 66. Sad yang belakangnya pakai ini sot. Surat Sod. Oke, sebentar. Oke, terus sebutin di sini terjemahannya itu Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha perkasa, langit, maha pengampun. Itu pengertiannya. Nah, dari ayat ini, kalau dari ayat ini apakah Allah sifat Al-Aziz yang Allah ini adalah sangat agung berarti Ustaz. Karena dia maha perkasa melebihi langit dan bumi, sehingga kekuatan yang ada pada Allah itu sangat tidak terbatas. Termasuk kekuasaan Allah untuk mengampuni hambanya. Betul. Karena dia disatukan sama maha perkasa dan maha pengampun. Ya, jadi untuk mengampuni hambanya ini tadi dikaitkan dengan sifat Aziz ini ada kekuasaan di situ. Sama halnya seperti penyayang, disatukan dengan sifat penyayang. Jadi termasuk
termasuk kalau Allah itu memilih, misalnya memilih hambanya yang mana yang mau diberi kemuliaan, misalnya begitu. Ya, termasuk itu. Betul, Itu betul. aja, itu aja Ustaz. Iya benar, bagus tuh. Jadi memang Al-Aziz ya, dari Izzah itu emang luas saja cakupannya kan, bahkan dari Imam Al-Kisai dan Ibnu Kaisar akhirnya ada tambahan sudut lagi yang saking mulianya nggak bisa ditandingi. Nah, gitu. Dan ciptaannya juga sangat bagus, nggak bisa ditandingi. Dan di luar dari nalar kita ya Ustadz ya. Betul. Betul. Nah, jadi memang kajian Asmaul Husna itu memang harus ya. Harus benar-benar dijaga, jangan sampai nanti turun ke secara tidak langsung menyamakan Allah, karena cara kita mandangnya menggunakan cara pandang manusia. Iya, kadang kita mau maknain perkasa itu kan kuat, berarti kita yang lebih punya kuasa seperti itu. Nanti takutnya kalau kita nggak tahu makna yang gitu, sebenarnya. Betul. Nah, buku tadi kelihatannya perlu, nanti coba diusahakan karena cukup lengkap referensinya. Nah, silakan yang lain atau lanjut? Boleh lanjut Ustadz, sepertinya belum ada pertanyaan di chatroom. Saya ngasih titik tekan tadi bahwa salah satu tekanan makna yang menjadi sikap dari kita terkait belajar dari Al-Aziz dari Asma Allah ini kan ada 5 tadi ya. Nah, ada 2 penekanannya itu. Kita harus menjadi hamba yang lebih merendah kepada Allah yang maha mulia. Gitu. Karena yang maha mulia itu hanya Allah. Selain Allah yang enggak. Dia dimuliakan oleh Allah. Bukan dia mulia sendiri. Jadi harus merendah kepada Allah. Nah itu kita tunjukkan kan pada waktu ruku dan sujud, itu kita menggunakan yang terkait dengan Subhan Rabbiyal Azimi, Subhan Rabbiyal A'la. Gitu. Jadi merendah kepada Allah. Karena ia maha agung, maha kuat, maha perkasa. Nah, sifat ini yang justru akan menyebabkan kemuliaannya, yang nanti masuk di bab tentang sebab orang mendapatkan kemuliaan itu karena tawadhu. Nah, tawadhu itu pertama kali kepada Allah dulu, baru kepada sama manusia. Kalau kepada Rabb-nya sudah sombong, naudzubillah, apalagi kepada selain Allah. Itu makanya harus tawadhu kepada Allah, bahkan tadallul kepada Allah. Nah, sang berikutnya pada saat yang sama, justru kita punya izzah. Tapi izzah bukan kepada Allah, izzah kepada selain izzah, karena kan kepada orang mukmin itu harus izzah, adillah alal mu'minin, izzatin alal kafir. Punya izzah, punya pride. Terutama kepada orang yang belum beriman. Jangan sampai orang beriman malah hina depan orang yang beriman, yang tidak beriman. Nah, justru kemuliaan itu datang karena apa? Karena tadi kita beriman, kita beramal soleh, memberi manfaat, kita punya kapasitas. Itulah yang harus kita bangun. PR besar kita kaum muslimin itu kehilangan izzah. Karena kehilangan 6 di bawahnya. 6 penopang izzah. Dia tidak punya izzah karena imannya ngawur atau imannya rapuh. Sehingga bersandar bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk Allah. Siapapun yang bersandar kepada selain Allah, maka akan dihinakan. Siapapun. Karena yang kau sandari akan ngelunjak padamu. Makanya harus hanya bersandar kepada Allah. Demikian amal saleh. Karena banyak maksiat dihinakan oleh Allah. Nggak usah, bahkan ada hadis Nabi SAW yang menarik. Nggak usah banyak-banyak maksiat. 3 aja bisa mendatangkan kehinaan. Man akala riba, idza akaltumur riba, idza taba'tukum adnabal baqar. Idza taba'tum adnabal baqar.
wa akaltumur riba wa taraktumul jihad sallallahu alaikum aduwwan. Sekira engkau ini mulai mengikuti ekornya sapi atau ekornya onta, yakni ngurusi duit mulu, nggak ada yang lain. Yang kedua, engkau makan riba. Yang ketiga, engkau tinggalkan jihad. Allah kuasakan musuh kalian atas kalian. Oh, udah jadi hina. Allah kuasakan musuh kalian atas kalian. Jadi meninggalkan 3 amal soleh aja itu bahaya. Padahal gimana kalau ditinggalkan tuh banyak. Ini cuma 3 doang aja. Makan riba, terus terlalu fokus ke harta, sehingga lupa akhirat. Terakhir, meninggalkan jihad. Itu sudah Allah akan kuasakan musuh kalian atas kalian. Makanya kita biasanya berdoa kepada Allah agar kita selamat dari semua hal yang membuat kita hina. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri. Ya, berlindung kepadamu dari laki-laki yang menjajah dan hutang yang menumpuk. Karena dijajah laki-laki ya pasti hina, orang terjajah. Terus hutang menumpuk ya pasti hina kepada yang utang. Nah, jadi kalaupun ada utang jangan sampai dominan, jangan sampai ghalabati dain. Makanya Rasulullah SAW itu juga berdoa sebelum tidur. Itu Allah magdi an-niddain. Allah magdi an-niddain. Boleh digunakan doa. Ya Allah bayarlah utang. Allahumma qdi an-niddain. Ya Allah bayarlah hutang dari, yakni bayarlah hutangku. Boleh digunakan sebelum tidur. Karena itu bagian dari sebab untuk mendatangkan kehinaan, izahnya jadi hilang. Nah, sebaliknya kalau orang itu semakin taat kepada Allah, bahkan lebih lagi Allah mulia. Nah, beberapa ketaatan, ya, turunan amal saleh kan dari ketaatan tadi, yang memang salah satu tentu hanya Allah yang menyebabkan kemuliaan seorang itu, izzah seorang itu naik. Itu beberapa contoh ketaatan yang spesifik punya fadilah ke arah situ, namanya qiyamul lail. Aminal laili fatahajat binafilatalak asa iya ba'athaka rabbuka maqama mahmud. Dikasih maqama mahmud. Qiyamul lail. Itu Allah akan mulia. Secara khusus, secara umum, meskipun tidak secara khusus kaitannya dengan kemuliaan atau irtifa'ud darajat, ya, naiknya derajat. Itu adalah dia komitmen menjaga sholat 5 waktu. Nah, ada ungkapan kan, kau jaga sholatmu kepada Allah, Allah akan jaga hidup dari segala macam bentuk malapetaka. Jadi termasuk yang menyebabkan raf'ud darajat adalah atau tadi kan amal saleh itu ada di samping qiyamul lail, itu secara khusus memberikan dampak terhadap raf'udnya wa minal laili fatahajjad asaya buka maqama mahmuda. Termasuk juga secara umum itu adalah hifdzus shalawat, menjaga salat. Itu meskipun tidak khusus ada raf'ud darajat, tapi secara praktek memang memberikan isyarat menjaga salat termasuk salah satu sebab tingginya derajat dengan izin Allah SWT. Nah, catatannya ini kan agak, kita kan merendah kepada Allah, tapi harus punya izzah, ya kan? Makanya izzah itu harus dimaknai pas, kekokohan, kemuliaan, apalagi itu kemenangan. Izzah itu bukan kesombongan, menghinakan orang, metengkelek gitu. Itu bukan izzah. Sering kadang orang merasa izzah itu maknanya metengkelek. Akhirnya keras sama orang, nyakiti orang, menghina orang, menunjuk hidung orang. Itu bukan punya izzah, itu tidak bagus akhlaknya.
Jadi izah itu bukan metengkel, izah itu kemenangan, kekuatan, keperkasaan. Terus apa namanya? Tadi ya, kekuatan, sehingga bahkan yang lain nggak bisa ngejar. Nah, itulah profil mukmin itu begitu. Dan itu dulu ada di generasi awal para sahabat. Sahabat itu kan orangnya kuat, nggak dikalahkan kan di perang. Kokoh. Madinah bisa ke serbu nggak? Madinah nggak tembus. Udah nggak tembus Madinah oleh siapapun. Tapi menang. Gitu. Itu izahnya itu gitu. Pada saat yang sama, ketika ada jenazah non-muslim lewat Yahudi, dihormati. Orang punya izah itu begitu, bukan malah menghinakan. Siapa yang menghinakan orang lain, dia kan menghinakan diri sendiri. Nah, ini yang perlu terus diasah, supaya paham sekali. Kita harus merendah kepada Allah, sekaligus harus menjaga izah kita di depan orang. Sehingga apa? Agama ini tegak dengan sangat baik. Karena agama ini hanya tegak di mata orang yang tegak. Orangnya lemah, ruwet, ya otomatis agamanya ikut. Oke, yang dirahmati Allah SWT, prakteknya ya dengan nama Asma Allah Al-Aziz, punya sifat aziz berarti, maka proses menuju implementasi makna tadi ya, sekitar 5, satu persatu mulai dijalankan, dikuatin, sehingga insya Allah profil orang di Tazkiyatun Nafas itu indah. Karena di lapangan profil orang yang mengikuti kajian kayak gini, kan di luar sana namanya tasawuf. Kita menggunakan istilah Tazkiyatun Nafas. Itu ya terkadang agak, naudzubillah semoga tidak terjadi, agak identik dengan kelemahan. Jika orang tasawuf itu maknanya lemah, gampang dikalahkan, gampang dibeli dui, gitu, ditipu, gitu. Jadi gampang diintervensi, gampang dimasuki. Bukan kayak Al-Aziz kan kokoh, masuk nggak bisa ditembus pertahanannya itu. Nah, ini kok baru ditamui sekali aja langsung hilang itu kekokohannya. Ini perlu belajar banyak sebagai Allah jaga kita semua. Demikian materi pada malam hari ini, Bu. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz untuk Sudah materi. Kelihatannya nggak terasa udah jam 9. Iya, hampir kurang 28. jam 9 lebih 28 Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk materi pada malam hari ini, Asmaul Husna tentang Al-Aziz. Masya Allah, begitu luar biasa keperkasaan Allah, dan kita hanya bisa menghibah kepada apa yang Allah kuasakan terhadap diri kita. Bahkan kita sendiri pun tidak kuasa terhadap diri kita juga ya Ustaz. Baik, peserta kuliah yang dirahmati Allah, tidak terasa perjumpaan kita pada kuliah malam hari ini sudah tiba di penghujung. Izinkan saya membacakan informasi terlebih dahulu dari Formula Hati Institut. Bagi peserta kuliah yang ingin memberikan sebagian rizkinya bagi keberlangsungan dakwah Formula Hati Institut, dapat menyalurkan infak terbaiknya ke rekening BSI atas nama Ibu Tri Yuli Purwantini dengan nomor rekening 70049191734, dan untuk konfirmasi bisa di nomor handphone 0878 8943 7521 atas nama Ibu Tri Yuli. Semoga menjadi amal jariah bagi peserta kuliah malam hari ini dan bisa meluaskan dakwah dari Formula Hati Institut. Dan bagi peserta kuliah yang ingin melihat rekaman dari kuliah kita terdahulu, bisa ke official channel untuk mendapatkan seluruh dokumentasi rekaman kuliah. Semoga bermanfaat. Ustadz, mungkin di sisa waktu yang sedikit ini bisa membacakan doa untuk khususnya Bu Upi dan Anandanya. Disilakan sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ibu Upi dan Anandanya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Tafadhol Ustadz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita akhiri kuliah kita dengan bersama-sama kepada Allah. Dan sekaligus kita mendoakan saudari kita, Ibu Upi, dan anaknya ya.
Oh, ibu dan anak ya, bukan ya? Ya Semoga Ustadz, Allah, ya untuk semua peserta kuliah juga. semoga Allah lekaskan sekaligus kasih di antara kita yang sakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman. Shalli wa sallim ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ya rabbin nas idhi bil ba'as ishiban asyaf ila syaf. Allahumma inna min ikhwanina, Allahumma inna min jamaatina man qad usiba bimarad wa ubi wa bunuhu wa ghairuhu. Allahumma shfihim shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqam. Allahumma shfi mardana ishfi ajlan. Allahumma afina fi asadina fi asmina fi absarina. Allahumma aghfir lana wa warhamna sighara. Allahumma ati nufusana taqwa zakkaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Ustadz yang sudah berkenan melantunkan doa untuk kesembuhan Ibu Upi dan Andana, juga keluarga kita semuanya, insya Allah semoga Allah kabulkan. Baik peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita tutup kuliah kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas pada malam hari ini mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah memberikan kesehatan bagi kita untuk berjumpa pada kuliah Tazkiyatun Nas pada pekan depan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.